Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Barlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, sering ya kita mendengar istilah penyakit GERD seperti itu. Penyakit ini merupakan gangguan di mana isi lambung berupa asam dan juga enzim ini kembali ke kerongkongan. Normalnya ketika kita mengonsumsi makanan, makanan ini akan masuk ke mulut, kerongkongan, kemudian ke lambung seperti itu. Tapi untuk kasus GERD, ini makanan atau asam yang sudah di lambung ini naik lagi ke kerongkongan dan itu biasanya menimbulkan sensasi panas atau terbakar dan itu dampaknya sangat luar biasa mengerikan ya. Nah, oleh karenanya kita harus tahu nih apa itu penyakit GERD dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali penyakit GERD seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang GERD, ini erat kaitannya dengan lambung. Terlebih dahulu kita akan membahas nih beberapa makanan yang katanya baik untuk kesehatan lambung. Kita lihat yang pertama. Jahe. Nah, biasanya nih kalau lagi hujan gitu ya atau lagi dingin-dingin gitu cuacanya seperti itu, sering kita minum jahe hangat atau jahe panas seperti itu. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Mungkin salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan selain untuk kesehatan tubuh kita secara menyeluruh adalah bagaimana kemudian sari jahe ini sendiri bisa kemudian membuat lambung kita menjadi sehat seperti itu ya. Oke, setelah jahe yang katanya juga bagus untuk kesehatan lambung adalah lidah buaya. Nah, kalau lidah buaya ini sering lah ya kita dengar banyak sekali manfaat dari lidah buaya, tidak hanya ke kesehatan lambung tapi juga kesehatan secara menyeluruh di tubuh kita. Tapi ternyata si lidah buaya ini juga bagus gitu ya untuk kesehatan lambung kita. Setelah lidah buaya kita ada oatmeal. Nah, biasanya kita makan pas lagi sarapan gitu ya. Nah, ternyata mungkin kalau lagi pagi kan lambungnya belum terlalu siap banget untuk menerima makanan yang agak berat. Nah, oatmeal ini katanya juga bagus untuk kesehatan lambung, apalagi kalau untuk sarapan pas pagi hari gitu ya. Oke, lanjut kita ke yang keempat. Ini buah yang mengandung banyak kalium, yaitu pisang. Nah, ini juga katanya baik untuk kesehatan lambung. Jadi mungkin kalau Anda punya riwayat penyakit GERD seperti itu, banyak-banyak mengonsumsi pisang karena ini bagus untuk kesehatan lambung Anda. Oke, kita lihat yang terakhir. Makanan yang terakhir yang katanya baik juga untuk kesehatan lambung adalah sayuran hijau. Nah, ini kemudian mengandung banyak vitamin juga yang baik untuk kesehatan tubuh. Tidak hanya untuk lambung saja, tapi secara menyeluruh seperti itu ya. Nah, itu tadi ada 5 makanan yang baik untuk kesehatan lambung. Nanti kita akan membahasnya secara langsung. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit GERD seperti itu. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang katanya baik untuk kesehatan lambung. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Raisa E. Juanda, MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Jakarta dan juga Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Selamat pagi Dr. Raisa, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden. Oke, Kabar baik. kabar baik ya dok ya. Oke dok, hari ini kan kita tema besarnya adalah kenali penyakit GERD gitu. Kalau kita berbicara tentang GERD kan ada erat kaitannya juga dengan lambung seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas nih beberapa makanan yang katanya baik untuk kesehatan lambung ya dok ya. Kita lihat yang pertama adalah jahe. Kalau kita mungkin pas lagi hujan, orang Indonesia ya pas lagi hujan, lagi dingin gitu, biasanya kita sering minum-minum jahe hangat seperti itu. Tapi di luar untuk menghangatkan badan yang mungkin cuacanya lagi dingin gitu ya dok ya, apakah kemudian jahe ini juga baik untuk kesehatan lambung? Iya, nah jadi jahe ini ternyata memang sangat baik nih untuk kesehatan lambung karena memiliki sifat anti radang. Jadi bisa menurunkan produksi asam lambung. Nah, selain itu juga ada sifat lainnya, dia bisa mengurangi mual. Jadi kalau ibu hamil tuh yang lagi mual muntah ya, nah ini boleh tuh minum jahe anget. Selain itu juga ada efek menenangkan tubuh. Baik juga untuk orang-orang yang ada penyakit perlemakan hati. Nah ini boleh nih minum jahe. Oke, berarti memang anti radang gitu ya untuk kemudian kalau ada asam lambung mau naik itu jadi terhalang gitu nggak dok? Iya benar, karena sebenarnya bukan terhalang sih, tapi asam lambungnya itu jadi diturunkan produksinya. Biasanya kalau sakit GERD, kalau produksi asamnya itu berlebihan, nanti efeknya tuh jadi tidak enak karena akan banyak yang keluar lagi. Ibaratnya
keangkat lagi ke kerongkongan gitu, dari lambung ke kerongkongan ke mulut gitu kan. Nah, ini kalau minum jahe, produksi asam lambungnya bisa ditekan Oke, berarti gitu. jahe berfungsi untuk mengekang produksi asam lambung yang ada di lambung kita gitu ya dok ya. Jadi bisa meminimalkan Ya, asam lambung itu naik ketika orang mengalami penyakit GERD seperti itu ya. benar. Oke, kita lanjut ke yang kedua setelah Ya. jahe ada lidah buaya. Nah kalau lidah buaya ini kan sering kita lihat ya, tidak hanya untuk GERD saja, mungkin kalau ini bagus untuk lambung gitu ya. Sering kita dengar juga lidah buaya ini bagus untuk kesehatan tubuh kita secara menyeluruh gitu. Baik yang untuk yang di dalam maupun yang di luar gitu kan, untuk masker kayak atau apa gitu. Tapi kalau lebih spesifik untuk ke lambung sendiri, apalagi untuk orang penyakit GERD ini juga bagus ya dok ya, lidah buaya. Iya, jadi lidah buaya ini juga ternyata manfaatnya banyak banget. Dia selain bisa menurunkan produksi asam lambung kayak jahe tadi ya, ternyata dia juga bagus untuk penyembuhan luka, baik itu di kulit maupun di dalam tubuh. Mhm. Jadi biasanya nih yang sakit GERD itu bisa jadi dalam lambungnya itu juga sudah ada luka di Mhm. lambungnya. Nah, kalau minum lidah buaya ini sangat baik karena lukanya bisa disembuhkan oleh lidah buaya tersebut. Gitu, jadi bagus nih. Oh, oke oke. Berarti memang fungsinya si lidah buaya ini adalah untuk kemudian menyembuhkan luka atau infeksi yang mungkin terjadi di lambung pasien GERD gitu ya dok ya. Nah kalau untuk aturan Iya, minumnya mungkin atau konsumsinya itu bisa dijadiin jus atau sekedar dimakan biasa atau gimana yang lebih baik ini dok? oke. Jadi, cara konsumsinya bisa seperti ini, kita ambil bagian dalamnya ya, Mhm. bagian dalam dagingnya, terus cuci bersih, lalu kita rebus sebentar biar lendir-lendirnya itu hilang. Lalu setelah direbus, masukkan ke wadah yang sudah kita beri es batu, biar, pemanasannya itu stop. Mhm. Lalu, kita bisa kulkasin, tunggu dingin, nanti boleh ditambah pemanis sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya Mhm. gulanya ya. Boleh juga dicampur, sama yang lain, misalnya lemon gitu masih boleh. Nah, tapi ada hati-hatinya nih, makan lidah buaya. Mhm. Ya, jadi harus hati-hatinya pada orang-orang yang, diabetes dan minum obat, diabetes. Mhm. Nah, kalau lidah buaya ini berinteraksi dengan obat diabetes, takutnya menyebabkan gula darah jadi drop, jadi terlalu drop atau hipoglikemia. Nah, jadi harus hati-hati. Oh, berarti untuk penderita diabetes ini harus hati-hati ya dok ya. Mungkin harus konsultasi ke spesialis gizi juga untuk kemudian tahu mana takaran yang pas seperti itu ya dok ya. Benar. Oke oke. Tapi kalau tadi kan asam lambung ketika mungkin ada luka tadi bisa dicampurkan lemon itu, jadi bahaya nggak dok? Karena mungkin asam gitu. Nah, ini, orang-orang suka salah kaprah Mmm. juga, biasanya pada takut asam lambung minum lemon makin parah. Iya. Tapi sebenarnya lemon ini kan sifatnya asam, tapi Mhm. kalau di dalam tubuh dia itu akan kebalikannya, Mmm. sifatnya basa, Oh. gitu. Jadi sebenarnya masih, diperbolehkan, dan tapi lemonnya nggak usah banyak-banyak ya. Mhm. Misalnya kita peres, ambil air perasannya itu paling hanya satu sampai 2 sendok aja hanya untuk perasa gitu. Karena kalau memang terlalu banyak, ada juga yang memang tidak tahan gitu. Tapi sebenarnya lemon ini di dalam tubuh sifatnya basa. Walaupun sifatnya asam di luar, tapi ketika masuk tubuh dia jadi basa gitu ya. Ini sangat luar biasa, ini pengetahuan Iya. baru. Oke, Dok kita lanjut ke makanan selanjutnya, oatmeal. Nah ini yang mungkin sering dikonsumsi juga oleh warga Indonesia, ini ternyata juga baik untuk kesehatan lambung ya Dok ya? Iya, iya. Jadi oatmeal, kalau di dalam oatmeal ini kan banyak sekali seratnya. Jadi, sifat serat ini yang bisa menyerap asam lambung yang berlebihan tadi. Jadi karena dia seratnya cukup baik, dan dia bisa menyerap asam lambungnya kan, otomatis aliran balik ke atas itu akan berkurang, gitu. Oh, oke oke. Dan selain itu oatmeal ini bagus juga karena dia bisa meningkatkan rasa kenyang lebih lama. Mhm. Terus, udah gitu kan, oatmeal biasanya lunak ya, Mhm. lunak jadi juga sangat baik untuk untuk orang-orang dengan penyakit GERD. Oke oke. Biasanya berarti waktu terbaik mungkin ada tidak sih Dok, waktu terbaik untuk makan oatmeal yang biasanya orang untuk sarapan atau, pas makan kapan gitu, itu yang bagusnya atau anytime juga bagus gitu?
Iya, sebenarnya sih anytime bagus, tapi, saat sarapan sih paling ideal ya, karena saat itu kan perut kita kosong dalam Mhm. waktu lama tuh, selama tidur kan kita puasa ibaratnya lama ya. Nah, saat itu sebaiknya jangan jangan langsung makan makanan yang terlalu berat atau makanan yang terlalu berbumbu tajam juga, karena kalau GERD harus menghindari tuh Mhm. makanan yang terlalu berat langsung gitu dalam keadaan perut kosong atau makanan yang bumbunya terlalu tajam. Jadi makan oatmeal ini sangat baik, terutama pada pagi hari. Oke, makanya banyak dari kita yang makan oatmeal-nya pada pagi hari atau sebagai sarapan gitu ya, Dok, ya. Dan ini bagus untuk Benar, penderita GERD karena biar lambungnya itu tidak terlalu kaget gitu ya, karena habis istirahat semalam gitu ya. Oke, kita lanjut ke makanan iya, selanjutnya, pisang. Nah, apakah kemudian pisang ini menjadi salah oke. satu buah yang juga baik untuk kesehatan lambung, Dok? Iya, ya jadi ternyata pisang ini juga sangat baik. Kenapa? Karena dia ini bisa melindungi atau, ibaratnya melapisi kerongkongan kita ya, biar, mencegah asam lambung tadi, Mhm. asam lambung tidak naik gitu. Jadi dia bisa melapisi kerongkongan dan, mencegah asam lambung itu untuk naik. Nah, tapi, pisang ini harus, hati-hati juga pada yang diabetes, makanya nggak boleh kebanyakan makan pisang. Gitu, dan pada yang, sudah menderita gangguan ginjal, karena kan pisang ini kaliumnya tinggi sekali dan Mhm. biasanya kalau gangguan ginjal harus membatasi makanan tinggi kalium. Oke, berarti untuk yang ginjal juga ini harus membatasi konsumsi kalium karena kalium di pisang ini juga jumlahnya lumayan tinggi gitu ya, Dok, ya. Oke, kita lanjut ke makanan yang Benar. terakhir nih, Dok, sayuran hijau. Nah, ini mungkin Nah, banyak juga disukai oleh kita dan ternyata ini juga baik untuk kesehatan lambung gitu ya, Dok, ya. ya sayuran hijau ini memang sangat baik karena vitamin dan mineral dan juga seratnya tadi ya, itu sangat banyak. Dan sifat serat tadi kan bisa, mengurangi produksi asam lambung, seperti oatmeal. Mhm. Nah, tapi untuk sayuran hijau, ada beberapa sayuran yang malah bisa meningkatkan, GERD nih, maksudnya bukan Mmm. GERD sih, dia bisa meningkatkan, gas atau produksi asam lambung sehingga GERD-nya bisa kambuh. Mmm. Nah, jadi harus hati-hati nih. Contohnya ya, sayuran yang bergas tinggi yang sebaiknya dihindari pada orang-orang penyakit GERD seperti kol, kembang kol, sawi, daun singkong, kangkung, oyong. Nah, itu gasnya tinggi. Jadi sebaiknya, yang saya sebutkan tadi dihindari deh kalau GERD-nya lagi kambuh. Kalau untuk makanan-makanan katakan tadi kan bergas, dokter sudah menyebutkan beberapa makanan. Kalau seperti kacang-kacangan kan juga kabarnya gasnya tinggi itu harus dihindari juga oleh orang dengan GERD atau enggak ini, Dok? Ya, kalau kacang-kacangan sebenarnya sih tidak terlalu tinggi ya, lebih banyak itu di, misalnya minuman bersoda atau, makanan yang terlalu pedas, seperti itu. Jadi kalau kacang-kacangan masih masih boleh. Masih boleh ya, kecuali sayuran hijau kayak kol dan teman-temannya tadi yang memang bisa menimbulkan atau memproduksi gas lebih banyak dan ini cukup bahaya juga untuk mereka yang punya penyakit GERD gitu ya, Dok, ya. Baik, terima kasih Dokter Raisa sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini menginformasi teman-teman yang memiliki riwayat GERD untuk kemudian bisa menjaga kesehatan lambungnya dengan baik. Sehat-sehat terus, Dok. Salam untuk keluarga. Baik, pemirsa, selanjutnya kita Iya, akan membahas tentang makasih. tema kita hari ini yaitu kenali penyakit GERD. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.